Bismillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan tentang 3 tanda kebahagiaan seorang mukmin. Beliau mengatakan, idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Tanda kebahagiaan seorang mukmin adalah pertama, apabila dia diberi, maka dia bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila dia diberi nikmat oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia bersyukur. Dan ini adalah kewajiban seorang mukmin dan juga mukminah. Bahkan tatkala dia diberi oleh orang lain pun, maka dia juga harus bersyukur kepadanya. Apalagi yang memberi adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan yang diberi oleh orang lain itu pun sejatinya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin dan mukminah apabila dia diberi kenikmatan oleh Allah, maka hendaknya dia bersyukur. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan keutamaan, balasan bagi mereka yang mau bersyukur. Tapi sebaliknya Allah tabaraka wa ta'ala mengancam bagi mereka yang kufur. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kalian mau bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat itu. Tapi sebaliknya jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Itu adalah janji Allah tabaraka wa ta'ala bagi mereka yang mau bersyukur, dan juga ancaman dari Allah tabaraka wa ta'ala bagi mereka yang kufur. Oleh karena itu seorang mukmin hendaknya memiliki sifat syukur tatkala dia diberi. Seorang mukmin hendaknya bersyukur melalui hatinya, meyakini ini datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bersyukur dengan lisannya, dengan menggunakan lisan ini untuk memujinya, dan bersyukur dengan seluruh anggota badannya dia gunakan nikmat-nikmat itu untuk beribadah, beramal soleh. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan sifat yang kedua dari tanda-tanda kebahagiaan seorang muslim, yaitu idza ubtuliya sabara. Apabila seorang mukmin itu sedang diuji oleh Allah, maka dia bersabar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dunia adalah tempat ujian. Selama kita masih ada di dunia, maka ujian itu pasti akan datang. Maka seorang mukmin dan mukminah membutuhkan sifat sabar. Setiap mukmin dan mukminah memiliki ujian yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan keimanan mereka masing-masing. Semakin tinggi iman mereka, maka semakin banyak ujian yang harus dihadapi, yang harus dia hadapi dan harus dia lalui. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddul bala, asyaddun nasi balaan, manusia yang paling keras ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Kemudian setelah itu, semakin tinggi tingkatan iman seseorang, maka semakin banyak ujian yang harus dia hadapi. Maka hendaknya dia terus bersabar. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wabashshiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi mereka yang mau bersabar. Kemudian tanda kebahagiaan seorang mukmin yang ketiga, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, yaitu idza adnaba istaghfara. Apabila seorang mukmin dan mukminah itu melakukan dosa, maka hendaknya dia cepat-cepat bertaubat, beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah. Seorang mukmin dan mukminah tidak terlepas dari yang namanya dosa. Karena Nabi SAW beliau pernah mengatakan,
kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan atau akan banyak melakukan kesalahan. Tapi wa khairu al-khatta'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah, melakukan dosa, melakukan pelanggaran syariat adalah bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan lupa, tatkala seorang mukmin dan mukminah mengalami sebuah pelanggaran syariat, melakukan dosa, maka hendaknya dia cepat-cepat bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak amal soleh, karena innal hasanati yudhibnas sayyiat, kata Allah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang jelek, dan tobat adalah salah satu di antara kebaikan yang harus dilakukan tatkala seseorang mengalami ataupun melakukan dosa dan pelanggaran syariat. Karena kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari suatu dosa yang dia lakukan, maka seperti orang yang tidak melakukan dosa sama sekali atau tidak memiliki dosa sama sekali. Oleh karena itu, hendaknya seorang mukmin memperbanyak tobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.